Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Oke, Mbak Ilo, terkait dengan ritual ini, Mbak Ilo mau ritual gimana ini? Ya, saya akan meminta kepada sang penguasa laut ya, apabila mereka ingin meminta ya kepada korban-korban tersebut atau bagaimana, kita akan memintanya kembali agar supaya tim SAR atau apa bisa menemukannya seperti itu, agar melepaskan ya sosok gaib tersebut. Berarti di sini Mbak Ilo yakin itu dikerjain sama penunggu atau kerajaan di sana, kerajaan gaib di sana gitu? Ya, saya yakin sekali. Tapi mudah-mudahan di sini kita berusaha ya. Kalau perbuatan mereka ataupun mereka yang ingin memintanya, kita akan berusaha untuk biar supaya mayat tersebut ataupun bisa diketemukan lah, seperti itu. Menurut Mbak Hilo nih, sebelum ritual, apa yang harus dilakukan tim SAR ataupun tokoh-tokoh adat di sana? Apa yang harus dilakukan? Kalau Mbak Hilo di sini kan insya Allah akan melakukan ritual gitu kan, untuk bisa tubuh atau jasadnya terangkat. Kalau bisa ditemukan dalam kondisi selamat tuh. Kalau Mbak Hilo sarankan kepada tim-tim SAR yang sekarang masih mengevakuasi di tengah badai ombak yang besar, kemudian ada nelayan, tokoh-tokoh di sana, tokoh spiritual, itu harus gimana? Ya, mereka sebaiknya ya seperti melakukan layaknya di zaman-zaman dahulu ya. Mereka ini sebenarnya melakukan seperti tolak bala seperti itu ya. Seperti bagaimana ya, buat kalau kita bilang bukan si sesajen itu sirik ya, sebenarnya kita menghargai gitu ya, menghargai sesama sosok makhluk tersebut. Karena kita hidup ini berdampingan dengan mereka ya. Benar-benar sekali. Kalau Mbak Pres gimana? Apa yang Mbak sarankan buat tim SAR, Basarnas yang lagi mengevakuasi di tengah badai dan ombak yang sangat tinggi, kemudian ada tokoh-tokoh spiritual di sana, apa yang harus dilakukan menurut Mbak Pres? Kalau menurut saya Mas, itu lebih ke gini Mas. Mungkin waktu mereka berangkat kurang hati-hati ya gitu kan Mas. Cuman yang saya lihat memang sosok yang naga itu dia marah Mas gitu. Ya, maksud saya Mbak, apa yang Mbak sarankan untuk tim Basarnas yang saat ini sedang mencari para korban yang masih hilang gitu Mbak? Kalau coba aja Mas ditelusuri ke dalam. Kalau kita kan Jawa itu biasanya bawa panci atau bawa kayu bambu diketok-ketok gitu, itu perlu nggak kalau di lautan menurut Mbak? Enggak Mas, kalau panci atau bambu yang diketok-ketok itu tuh untuk anak hilang yang di hutan. Untuk yang hilang di iya hutan. Benar, cuman kalau untuk yang hilang di dasar laut itu kebanyakan sih Mas mengadakan ritual, entah itu tabur bunga, entah itu memang memanggil sosok yang di situ gitu Mas. Oke. Baik, kita langsung ke ritual, berarti baru tanya jawab lagi. Mbak Ilo, apa ini yang disediakan? Ya, kita sini sudah menyiapkan gembang ya. Nah, ini kita akan meminta kepada sosok gaib agar supaya mereka ringan langkah untuk membebaskan ataupun mempercepat tim SAR yang di sana menemukan yang saat ini sedang korban ya. Iya. Wahai sang penguasa laut, apapun yang ada di sana, izinkan, kembalikanlah agar tim SAR ataupun masyarakat setempat menemukan para korban kapal tersebut. Akidah yang lilitanya, izinkanlah, kembalikanlah para korban yang tenggelam di lautan. Kembalikanlah.
Ya. Ritual ini semata-mata terlebih dahulu kita meminta izin kepada yang Sang Pencipta. Ya, benar. Jadi apapun ceritanya itu urusan Sang Pencipta. Kita ini hanya memohon, hanya bisa meminta pertolongan kepada Sang Pencipta melalui media-media gaib. Dan di sini ada sosok yaitu manusia dan jin itu selalu berdampingan. Iya, benar. Nah, siapa tahu mereka yang ingin meminta ataupun ingin meminta tumbal lah kita bilang sosok gaib tersebut agar supaya mudah-mudahan mereka ini melepaskan ya, agar mudah-mudahan bisa cepat diketemukan. Nah, Oke. itu saja. Mbah tadi sempat mengatakan diskusi karena kita saat ini sudah terlalu malam, tidak mungkin ke laut. Apakah ritual selanjutnya atau kita atau pihak lain gitu lebih baik ke lokasinya, di titik lokasi tenggelamnya kapal itu, kalau bisa tabur bunga dan ritual di situ, Mbak? Ya, kita tunggu saja. Apabila ini nanti tidak ada perubahan, maka kita sendiri terjun ke laut dan akan berkomunikasi dengan sosok yang ada di lautan tersebut ataupun sosok gaib tersebut seperti itu. Oke, Mbak Pris, tadi saya bilang ya, ritual yang dilakukan Mbak Ilo atau kasih pemahaman dengan Mbak Pris atau tidak. Sekarang bisa Mbak Pris lihat apakah ritual yang Mbak Pris seperti ini atau gimana? Ritual yang saya maksud tadi, Mas, sama Mbak Ilo, Mas, seperti ini, cuman lebih bagus karena ke air yang mengalir gitu, Mas. Berarti kalau kita ini kan jauh dari lokasi TKP, berarti kalau benar. ke air yang mengalir berarti seperti sungai ya? Iya, biar dia langsung mengalir ke laut, Mas, gitu. Iya. Jadi kan lambat laut kan dia sampai nih, Mas, ke sana gitu. Oke. Ini kan ada pandangan gini loh, Mbak Hilo dan Mbak Pris. Ini orang-orang yang hilang ini ya belum ditemukan. Pandangan santer berkata ada pakaian para korban itu dibuang ke laut gitu. Itu gimana pendapat? Maksudnya setelah kapal tenggelam gitu, Mas? Ya, ini untuk para korban khususnya yang hilang, masih hilang, buang pakaian atau benda-benda yang milik si korban supaya naik mereka. Itu gimana? Itu, Mas, kalau dari pandangan saya itu gini, Mas, biar supaya yang biasa mereka lakukan, pakaian, barang, apapun itu gitu, Mas, itu untuk menarik mereka sih sebenarnya. Memanggil mereka, menarik mereka gitu kan, Mas. Tapi juga nggak cukup dengan itu, memang kita harus mengadakan ritual. Karena yang saya lihat mereka ini dan itu menurut Mbak harus keluarga atau pihak lain yang memegang pakaian para korban atau gimana? Kalau itu harus keluarga, Mas. Harus keluarga ya? Iya. Karena kenapa gitu kan, Mas? Dia yang punya ikatan batin, yang punya satu darah dengan keluarga gitu. Jadi lebih kuat, Mas, gitu loh. Oke. Kalau Mbak gimana ini? Pakaian dibuang ke laut, tempat laut kejadian itu? Ya, kalau menurut saya sih itu tidak begitu penting kali, cuman ya kalau dilakukan ya itu tidak masalah. Tapi intinya ya mungkin para pihak korban dan kalau bisa dibantu juga dengan sholat tengah malam ya, meminta izin juga kepada Sang Pencipta agar supaya bisa diketemukan lah seperti itu. Karena kita di sini yang penting usaha dan doa. Kalau doa saja, kalau tidak usaha itu sama aja. Kita udah usaha mau segala gaib, mau segala yang non gaib dan doa dibarengi dengan doa. Yang penting kita usaha terus. Oke. Ini mungkin banyak terjadi ya di media ini. Mengundang sosok tertentu untuk dirasukin ke tubuhnya seseorang, kemudian ditanya mereka melalui korinnya. Apakah itu bisa dilakukan menurut Mbak? Ya, bisa-bisa saja sih. Bisa juga dilakukan seperti itu untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan sosok mereka seperti itu. Korin mereka. Mbak Pris gimana? Ya kalau menurut saya itu lebih gini, Mas, karena kan mereka udah otomatis meninggal ya kan, Mas, di dalam tidak tahu juga Mbak, mana tahu ada mujizat Tuhan benar, gitu. Mas, benar.
Cuman kalau yang saya lihat ini Mas gitu kan, kalau untuk dirasuki korinnya itu bisa gitu loh Mas, karena kan kita ada titik terang gitu loh Mas, mereka di mana, posisi mereka di mana, apakah masih di dalam atau sudah di luar, itu kan menemukan titik terang kita Mas, kalau memang benar ada yang seperti itu di sana gitu. Mungkin ini kapalnya tenggelam cukup dalam kali ya. Kalau enggak kan bisa diselam, kemudian bisa dilihat korban yang ada di dalam itu. Iya benar. Kan gitu. Karena baru 20 menit kan, kemudian terjadi insiden seperti itu. Iya. Kalau Mas Ahmad sendiri punya prasangka nih atau ngebatin para korban yang hilang ini benarkah di kapal atau memang berserakan di bawah karena mereka nggak ada penampung kemudian tenggelam gitu Mas? Nah, sebenarnya kebanyakan itu masih terjebak di kapal. Terjebak di kapal. Karena kapal tadi kan motor besar, ada yang keselip dia di bawah ini atau tapi kalau dia kapal tadi model memang terbuka, banyak pintu yang terbuka, itu bisa jadi itu banyak yang keluar. Oke. Yang terakhir nih yang Belo gimana? Korban masih di kapal atau memang di luar karena tidak ada pelampung mereka jatuh seperti yang kejadian di Danau Toba tuh, gak ada pelampung mereka jatuh di dasar bawah. Ya kalau menurut saya sih sebagian masih ada di dalam dan sebagian juga sudah ada yang keluar itu yang dari beberapa orang pasti ada yang penerawangan saya. Oke, kalau Mbak Priska tadi banyak mereka di dalam ya, kayak diikat sama makhluk tersebut ya, makhluk naga tersebut ya. Oke, mungkin sampai sini aja, kita doain kembali yang terbaik, semoga para korban cepat ditemukan ya, dan keluarga bisa mungkin ya kalau ditemukan dalam kondisi meninggal bisa dikuburkan dengan layak ya. Gitu. Tapi ya mudah-mudahan ada mukjizat seperti mereka mungkin terdampar, masih hidup dan lain-lain ya, insya Allah ya. Karena warga pun juga saat ini Mbak Pris menunggu di pesisir pantai gitu. Iya benar Mas. Di pantainya berharap mereka tuh memang terbawa ombak gitu ke sisi itu gitu. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.